Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlibat curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta kepada pengikut yang setia sampai yaumul qiyamah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan membahas bab yang ke-217 ya. Yakni babu ar-rifqi, bab tentang ar-rifqu, bersikap lembut. Ya, babu rifqi, bab tentang bersifat lembut. Maka di sini ada hadis yang
bacakan di dalam kitab ini. Hadis ke-462, hadis yang ke-463, hadis yang ke-464, dan hadis yang terus sampai hadis-hadis yang ke-470. Sampai kepada bab 470. Dan di sini apa yakni yang kita bahas? Di dalam pembahasan bab rifqi, bab tentang bersikap lembut ini, maka saya bacakan terlebih dahulu riwayatnya. Qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala, Imam Al-Bukhari berkata, hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah. Qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dan Ibn Syihab, dari Ibn Syihab, yakni Muhammad bin Syihab Al-Zuhri, an Urwah bin Zubair, dari Urwah bin Zubair, an Aisyah zaujin Nabi SAW, dari Aisyah istri Nabi SAW. Urwah bin Zubair masih ada hubungan mahram dengan Aisyah, karena Urwah bin Zubair itu seingat saya adalah suami dari Asma, ya. Zubair itu suami dari Asma, Zubair bin Awam. Maka Urwah adalah anaknya Asma. Asma adalah saudara perempuannya Aisyah. Jadi ini ada hubungan bibi, ya, bibi dengan Aisyah. Berarti mahram. Dari sini dalil bahwa boleh seorang laki-laki mengambil ilmu dari mahramnya, meskipun seorang wanita. Seperti Urwah bin Zubair mengambil ilmu dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, kata Aisyah, dakhala rahtun minal yahud, telah masuk rahtun minal yahud, yakni sejumlah orang dari kalangan Yahudi. Rahtun itu adalah madunal asyrah minal rijal, orang yang jumlahnya kurang dari 10. Sebagian ulama mengatakan jumlah 3 sampai 10, jumlah 3 sampai 9 itu namanya rahtun. Rahtun 3 sampai 9, atau bid'un 3 sampai 9, atau naifun 3 sampai 9. Itu bahasanya seperti itu. Ya. Kemudian dijelaskan di sini, dakhala rahtun minal yahud, yakni sekelompok dari Yahudi mendatangi ala Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW. Faqulu, mereka mengatakan, assalamualaikum. Assalamualaikum itu maknanya adalah racun untukmu ya Muhammad, atau kematian untukmu ya Muhammad. Assalamualaikum, kematian untukmu ya Muhammad, atau racun untukmu ya Muhammad. Ketika orang tersebut mengucapkan assalamualaikum, maka qalat Aisyah berkata, fahimtuha, aku memahami perkataan itu. Faqultu, maka aku jawab, alaikumussalam wa la'natu, untuk kamu juga itu kematian dan laknat. Jadi di sini Aisyah menjawabnya ditambahin, alaikumussalam wal laknat. Yakni apa katanya? Untukmu juga asam, ya. Untukmu juga asam. Apa itu asam? Racun. Wal laknatu, dan laknat. Sam untuk kamu, laknat untuk kamu. Qalat, kata Aisyah, faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, mahlan ya Aisyah, tenanglah wahai Aisyah, innallaha yuhibbu rifqa, sesungguhnya Allah itu mencintai sikap lembut, suka dengan sikap berlaku lemah lembut. Fil amri kullihi, dalam semua urusan. Fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Awalan tasma' maqalu, wahai Rasulullah, tidakkah engkau dengar apa yang mereka katakan tentang dirimu? Ini pembelaan seorang istri kepada suaminya, apalagi suaminya adalah seorang utusan Allah. Fakultu, aku menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kata Aisyah, ya, awalam tasma' maqalu, apakah engkau tidak dengar apa yang mereka katakan? Qala Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, Rasul menjawab, qad qultu, sungguh aku telah mengatakan, wa alaikum, ya, dan atasmu juga. Jadi maksudnya cukuplah bahwa cara menjawab salam kepada orang kafir yang dia mengucapkan salam seperti tadi, seperti orang Yahudi ini. Pertama, hadis ini kan hadis yang sahih, ya, riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dari hadis ini berarti fihi padurif wal has alal khuluqil hasan wa jamil unuf. Ya. Apa katanya? Di dalamnya ada fadlu rifki, keutamaan bersikap lemah lembut. Hadis ini mengandung pelajaran bahwa kita harus memiliki sikap lemah lembut. Wal hasu alal khuluqil hasan, dan anjuran untuk berada di atas akhlak yang baik. Wa dzamul unfi, dan juga di dalam hadis tersebut ada dzamul unfi, yaitu tercelanya al-unf. Tercelanya apa? Tercelanya sikap keras, sikap kasar. Sikap lembut itu terpuji, sikap kasar itu tercela. Dan memang hukum asal kita nanti bersikap lembut. Yang kedua, raddus salami ala ahli dhimma yaqulu wa alaikum, yakni menjawab salam kepada ahlu dhimmah. Ahlu dhimmah adalah orang yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, kafir dhimmi, minoritas dhimmi. Maka kamu boleh menjawab salamnya, tapi cukup dengan mengucapkan wa'alaikum. Itu cara menjawab salamnya orang kafir, kafir dhimmi, orang kafir yang di bawah kekuasaan kaum muslimin, dengan mengucapkan wa'alaikum. Raddus salami ala ahli dhimmati yaqulu wa'alaikum. Dan yang ketiga, adal muslim an yu'awwida lisanahu alal adabi. Wajib setiap muslim untuk membiasakan lisannya di atas adab. Jadi kita ini harus senantiasa memiliki lisan yang beradab. Alal muslimi, wajib bagi setiap muslim an yu'awwida lisanahu, supaya membiasakan lisannya alal adabi, di atas adab. Wa an la yudmina ala sab, dan tidak boleh membiasakan ala sab, untuk mencaci maki, untuk mencela. Tidak boleh kita membiasakan diri untuk mencaci maki, untuk mencela. Ini sesuatu yang tidak terpuji. Demikian hadis yang ke-462 berikut dengan faedahnya yang tadi sudah saya bacakan. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini atau dengan keterangan ini kita tahu bahwa Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis Amrah, kata Rasulullah, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah dat yang maha lembut, yuhibur rifqa, Allah mencintai sifat kelembutan, wa yu'ta ala rifqi, dan akan diberikan kepada sikap yang lembut itu ma la yu'ta alal unfi, sesuatu yang tidak mungkin diberikan faedah dan pengaruhnya terhadap orang yang selalu bersikap keras dan kasar. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluh memudahkan kita menjadi orang yang selalu bersikap lembut dan tidak kasar.
Kemudian jamaah sekalian, bahwa di antara faedah yang diterangkan di dalam kitab ya Fadlullahis Somad, diterangkan bahwa kata-kata rohtun juga itu jumlahnya tadi antara 3 sampai 9 atau kurang dari 10. Itu ternyata kata-kata rohtun yakni minarijal, dari kalangan laki-laki. La yakunu fihim imra'ah la wahidalahu min labdihi. Yakni bahwa yang namanya rohtun itu adalah dari 3 sampai 9 dan semuanya laki-laki, disebutnya rohtun. 3 sampai 9 semuanya laki-laki, tidak ada perempuan. Demikian diterangkan di dalam kitab Fadlullahis Somad, yaitu keutamaan dari Allah yang tempat bergantung segala makhluk. Begitu pula bahwa apa yang dikemukakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan menjawab dengan jawaban alaikumussamu wa la'natu, untuk kalian semua asam kematian, racun, wa la'natu dan juga laknat. Maka perkataan ini telah berlebihan. Karena yang tadi itu assalamualaikum. Maka tidak boleh memberikan jawaban dengan pakai tambahan kayak tadi. Waalaikumsalam ya wala'natu. Itu berlebihan. Satu. Kelewatan satu. Lebih. Ya. Makanya kata para ulama, di antara ruginya kalau keburukan dibalas dengan keburukan, kedoliman dengan kedoliman, itu pasti timbul bablas. Keburukan ditambah keburukan itu suka timbul bablas kayak tadi. Waalaikumsalam wala'natu. Kurang apa sih ilmunya Aisyah? Kurang apa sih pengendalian diri Aisyah? Tentu saja dia istri Nabi, dia terdidik oleh Nabi, tapi tetap aja mengucapkannya begitu. Waalaikumsalam wala'natu. Kelebihan satu kata. Itu menunjukkan bahwa memang itulah pentingnya kita bersifat sabar dalam menghadapi masalah ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa yang bersikap sabar ketika menghadapi semua itu. Dan ini di dalamnya bahwa faqad qultu, kata Rasulullah, sungguh aku sudah jawab kok. Waalaikum. Jadi Rasul itu waalaikum. Masya Allah. Kalau Aisyah menambahi satu lagi, kalau Rasul cukup mengurangi satu. Waalaikum. Ya kan? Saya mau tanya. Kalau orang Yahudi mengucapnya apa? Assalamu alaikum. Kematian untuk kamu. Saya mau tanya. Kata-kata assamu, celaan apa pujian? Celaan. Ya kan? Rasul jawabnya apa? Waalaikum. Itu celaannya enggak dimasukkan. Apa di antara faedah dari kata-kata waalaikum itu? Kata para ulama, fihi istihbabu tagopuli ahlil fadli an sapahil mubtilin. Ini dalil bahwa orang yang memiliki keutamaan, orang yang memiliki kemuliaan, orang yang memiliki akhlak yang mulia dan kebaikan, maka dia suka tagopul. Tagopul itu melupakan kesalahan orang lain. Makanya beliau nggak nyebut asamu, tapi waalaikum saja. Tidak pakai kalimat waalaikumsalam wala'natu seperti Aisyah. Aisyah kelebihan. Ya, sementara Yahudi adalah Rasul waalaikum saja. Itu namanya tagoful. Tagofulu yakni istihbabu, disunahkannya tagofuli ahlil fadli. Orang yang memiliki keutamaan itu yakni melupakan ansapahil mubtilin, tentang tindakan kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang yang batil. Apa itu kebodohan? Melakukan perbuatan buruk, melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan, melakukan perbuatan yang tercela adalah termasuk safah, termasuk safahun, kebodohan. Makanya para ulama ketika menafsirkan apa itu mahwas sapi, siapa orang yang disebut dengan as-sapi? Kata para ulama, as-sapi qalilul aqli, orang yang akalnya kurang.
Wa dhaifur ra'yi, dan orang yang lemah nalarnya. Orang yang akalnya kurang, orang yang lemah nalarnya, maka orang tersebut seperti tadi. Yaitu disebutnya safa. Disebutnya safa, yaitu kebodohan seseorang. Idza lam yatarattab alaihi mafsadatun, selama tidak menimbulkan kemafsadatan. Selama tidak menimbulkan kerusakan, maka seyogianya kita yakni melupakan, kita memaafkan tindakan kebodohan, tindakan yang bernilai dosa orang lain yang ditujukan kepada diri kita. Barakallahu. Ini pun dalil bahwa Rasulullah itu tidak pernah marah kalau terkait dengan celaan orang kepada dirinya. Tetapi kalau dia mencela kepada Allah, mencela kepada agama ini, maka Rasulullah SAW akan marah. Beda dengan kita. Kalau kita agamanya dicaci maki, tenang. Kalau kita Allahnya dicaci maki, tenang. Rasulnya dihina, tenang. Tapi kalau dirinya, harga dirinya dicaci maki, harga dirinya dicela, maka dia akan bangkit. Kamu sudah tidak menghargai diri saya. Inilah perbedaan antara yakni ahlul fadli, orang yang memiliki keutamaan, dengan orang yang biasa. Oleh karena itu jemaah sekalian, maka qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah berkata, apa kata Imam Asy-Syafi'i? Al-kaisu al-aqil. Adapun orang yang cerdik, lagi berakal, huwa adalah al-fatinu, orang yang pintar. Al-mutagopilu, lagi suka melupakan kesalahan orang lain. Suka melupakan keburukan orang lain yang ditujukan kepada dirinya. Tagoful. Apa itu? Memaafkan, melupakan kesalahan orang lain. Dia tagoful. Mudah-mudahan kita memiliki akhlak ini, yaitu melupakan kesalahan orang lain, melupakan keburukan orang lain. Ini adalah akhlak tagoful. Dan ketika Rasul menjawab wa'alaikum, Al-Imam Al-Khattabi menjelaskan bahwa umumnya para ahli hadis meriwayatkan dengan wa'alaikum. Seperti itu. Dan ini adalah yang benar. Ya. Kemudian bahwa ketika mengatakan wa'alaikum, ya, maka disebutkan, saya ulang lagi, kata Imam Al-Khattabi, kebanyakan para muhaddisin meriwayatkan dengan wawu. Amatul muhadditsin yarmunahu bil wawi. Kebanyakan muhaddisin mereka meriwayatkan dengan wawu, yaitu kata-kata wa'alaikum. Bukan alaikum saja, tapi wa'alaikum pakai wawu. Itu kebanyakan ahlul hadis. Wa kana Ibnu Uyainah yarmihi bi ghairi wawin. Dan Sufyan bin Uyainah, beliau meriwayatkan hadis ini dengan tanpa wawu. Jadi kalau misalkan alaikum apa assalamualaikum, maka alaikum dengan tanpa wawu. Ya, dengan tanpa wawu. Wa hadha huwa shawab, dan inilah yang benar. Kenapa? Li annahu idza hudifal wawu, apabila dibuang wawunya, soro kalamu ya bi ainihi, maka jadilah perkataan mereka dengan sendirinya mardudan alaihim khosatan, yaitu dikembalikan kepada mereka secara khusus. Jadi katanya sebenarnya sih yang lebih tepat begitu assalamualaikum, alaikum. Gitu. Yang lebih tepat itu tanpa wawu, jadi langsung alaikum. Kalau pakai waalaikum, maka ini kurang tepat secara makna. Kenapa? Karena apabila di anahu idza hudifal wawu, kalau wawunya itu dibuang, maka sorol kalam, bahwasanya jadilah perkataan bi ainihi dengan sendirinya mardudan alaihim khosotan, dikembalikan kepada mereka secara khusus. Jadi kalau assalamualaikum, alaikum, itu berarti khusus pada mereka. Tapi kalau waalaikum, maka berarti bukan hanya khusus untuk mereka. Ini yang diterangkan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah.
Namun wa idza usbital wawu, apabila ternyata wawunya ditetapkan, artinya pakai wa alaikum, apa maknanya? In qadatil musyarakah ya ma'ahum, maka yakni persekutuan di antara mereka, menetapkan bersama mereka fima qaluhu, tentang apa yang mereka katakan. Seperti itu. Artinya kalau pakai wa alaikum, maka ini jawabannya adalah kepada mereka semua, yang beberapa orang itu. Tapi kalau umpamanya dia jawabnya yaitu alaikum saja, maka ini merupakan jawaban langsung kepada mereka secara khusus. Qala Nawawi, kata Imam Nawawi, kilahuma jaizani, keduanya boleh-boleh saja. Dua-duanya boleh. Boleh alaikum, boleh wa alaikum. Kebanyakan ulama al-hadis menjawabnya wa alaikum. Riwayatnya wa alaikum. Adapun menurut Sufyan bin Uyainah, maka jawabannya alaikum. Imam ini mengatakan kilahuma jaizani, keduanya boleh. Yang mengatakan alaikum tanpa wawu itu supaya menjadi bantahan langsung. Maksudnya apa? Kalimat itu sendiri merupakan bantahan bagi dia. Adapun kalau umpamanya pakai wa alaikum, maka itu menetapkan bahwasanya ya al-musyarakah ma'ahum iqtada fi maqalu, bahwasanya perserikatan bersama mereka itu menetapkan tentang apa yang mereka katakan. Maka dari itu dalam hal ini saya ulang lagi sebagaimana kata Imam Nawawi, maka kilahuma jaizani. Mau jawab pakai alaikum boleh kata beliau, mau jawab pakai wa alaikum juga boleh. Dua-duanya dibolehkan. Waji'u wa tadabbar ba'da mabahisi fil bab ya 145, dan sebagiannya datang pada bab yang ke-515 insyaallah. Nah, ini adalah penjelasan berkenaan dengan masalah yang tadi. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah, dapat mengambil manfaat dari apa yang tadi saya terangkan. Dan dari keterangan ini menunjukkan bahwasannya akdul amri bi ahsanil wujuh wa aisariha, bahwasanya mengambil suatu urusan hendaklah dengan sesuatu yang terbaik dan yang termudah. Saya ulangi, bahwasanya mengambil suatu urusan itu adalah dengan sesuatu yang terbaik dan termudah. Maka Allah itu latif, yakni yatalattafu fi tahsilil khair, karena Allah dat yang maha lembut dalam menghasilkan segala kebaikan. Bihasabil imkan ma'al mutawa'ah, disertai dengan adanya kemungkinan serta dengan sukarela. Berbeda dengan at-tawani ya batakasul. Yani adapun khilaful mutawani, adapun orang yang lambat, batakasul, dan orang yang malas, maka fa innahu yatasaqulu, maka dia adalah orang yang begitu berat ya, dan saling memberat-berati an maslahati, dari kebaikannya, ba'da imkaniha, padahal setelah memungkinkan bagi dia, fayata'aqqadu anha, yaitu untuk duduk tidak melakukan dari hal tersebut. Itulah sebabnya maka hadis yang ke-463 tadi, 62 tadi, itu merupakan hadis yang memiliki faedah yang cukup besar berkenaan dengan bab rifqi, bab mengenai sikap lemah lembut yang tadi sudah saya bacakan. Selanjutnya, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ke-463. Hadis 463 ini juga hadis yang sahih, terdapat di dalam riwayat Imam Muslim dalam babul birri wasillah, dalam kitabul birri wasillah, babu fadhil rifqi, bab tentang keutamaan bersikap lembut. Adapun hadis ini, qala al-Imam al-Bukhari ta'ala, kata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Katsir, haddatsana Musaddadun, telah menceritakan kami Musaddad, qala haddatsana Abu Awana anil A'mas an Tamim bin Salama an Abdurrahman bin Hilal an Jarir bin Abdullah, kata Jarir bin Abdullah, qala Rasulullah, Rasul bersabda, man ya, barang siapa, man yuhramir rifqa, barang siapa diharamkan dari sikap dan sifat lemah lembut, maka yuhramil khaira, maka dia diharamkan dari kebaikan. Masya Allah.
Begitu pula hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Syu'bah anil A'mas mithluhu. Ala kulli hal, riwayatnya adalah man yuhram ar-rifqa, siapa yang diharamkan dari memiliki sikap lemah lembut, yuhramil khaira, maka sama dengan dia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Hadis ini hadis ke 463. Maka sikap arifq adalah lainul janib bil qawli wal fi'l, yaitu perangai yang lembut dalam perkataan ataupun dalam perbuatan. Kalau bicara lembut itu namanya arifq, orangnya rafiq. Kalau berbicara lembut ya, kalau berbuat juga lembut, itu adalah arif. Dari hadis yang ke-463, faedahnya adalah arifku yang bagi an yashmala hayatal muslimi kullaha. Sikap lembut itu seyogianya, yakni dimiliki oleh kehidupan seorang muslim seluruhnya. Jadi seharusnya kaum muslimin, yakni seluruhnya bersikap lemah lembut ya. Harusnya seperti itu. Jadi kaum muslim itu hendaklah dia bersikap lemah lembut. Harusnya seperti itu. Ar-rifqu yanbaghi an yasmala hayatal muslim kullah. Jadi seorang muslim itu seyogianya dia bersikap lemah lembut ya, dalam seluruh kehidupannya. Jadi artinya ar-rifqu fi hayatina ya awwalan ya, atau daiman. Kehidupan kita ini yakni seharusnya selamanya bersikap lemah lembut selamanya. Ya. Kenapa ya? Karena tadi kita harus bersikap lemah. Kemudian yang kedua, al-haddu ala lutfi, anjuran untuk bersikap lembut dan halus. Wa akhdul amri bi ahsanil wujuh wa aisariha, dan ambillah segala macam urusan dengan cara-cara yang paling baik dan cara-cara yang paling mudah. Pilihlah segala macam solusi problematika kita yang terbaik dan juga yang termudah. Mana yang baik bagimu dan mana yang termudah bagimu, seperti itu. Itu yang harusnya kita pilih seperti itu. Berikutnya yang ketiga, arifku bijami'i khairid dunya wal akhirah, yakni senantiasa bersikap lembut ya. Arifku senantiasa bersikap lembut ya, itu yajma'u, yakni meliputi khairid dunya wal akhirah, kebaikan di dunia dan di akhirat. Faman hurima rifqo, maka barang siapa yang diharamkan sifat lembut, hurima hadal khairul amin, maka berarti dia diharamkan dengan kebaikan yang merata yang seluruhnya. Ini penjelasan yang disampaikan oleh yakni Syekh Muhammad bin Muhammad As-Salafi hafizhu ta'ala terhadap hadis yang ke-463, dan juga yakni penjelasan yang selanjutnya, yaitu hadis yang merupakan penguatnya. Adapun hadis yang ke-464 insyaallah ta'ala mungkin kita akan bahas, yaitu di pertemuan yang akan datang insyaallah. Adapun hadis yang ke-463 saya kira cukup ya, insyaallah ta'ala untuk dijadikan sebagai bahan pijakan kita ketika kita membahas apa yang datang dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Tafadhal man yas'al. Ya, tafadhal. Salah bahwa kalau ada yang menjadikan kita harus membalaskan dengan syarat tidak boleh berlebihan. Terus ketika agama di
Bagaimana cara kita melampiaskan amarah pada mereka? Baik. Barakallahu. Jadi ketika orang itu membalas kedoliman orang lain dengan yang sama, itu dibolehkan. Memang betul dibolehkan. Tetapi para ulama tetap menganjurkan sebaiknya tidak dibalas. Begitu. Saya ulangi, itu sebaiknya tidak dibalas. Itu yang lebih utama. Tapi kalau membalas boleh. Yang keduanya, adapun tentang penista agama dalam kitab As-Sarimul Maslul karya Syekhul Islam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa tidak ada yang dapat mengobati semua itu kecuali dengan cara dibunuh. Jadi penista agama yang mencela Rasulullah SAW di kala itu mereka tidak ada yang paling layak kecuali dia dibunuh. Apabila dia menistakan 3 hal, menistakan Allah, menistakan Rasulnya, dan menistakan kitab Al-Quranul Karim, maka tidak ada yang layak bagi dia kecuali dengan cara dibunuh. Demikian barangkali penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Ya, subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.